Halo semua, jumpa lagi di biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Bersama saya, Maya Sofiana. Sebelum lanjut, yuk diklik dulu, tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya. Ada banyak tahapan antara ekspresi genotip ke fenotip. Gen-gen tidak dapat langsung begitu saja menghasilkan fenotip tertentu, misalnya warna mata hijau, bentuk buah yang lonjong, atau hidung yang mancung. Ekspresi gen melibatkan sintesis protein. Bagaimana ya jalannya sintesis protein? Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh messenger RNA. Proses sintesis protein melibatkan transkripsi dan translasi. Nah, kita lihat dulu yang proses transkripsinya. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Tahapan transkripsi terdiri dari 3, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan tahap terminasi atau pengakhiran. Setelah tahapan transkripsi selesai, messenger RNA akan keluar dari inti sel menuju pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitoplasma sel. Setelah messenger RNA masuk ke dalam sitoplasma, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi adalah sintesis polipeptida dari messenger RNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan messenger RNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino, guys. Nah, urutan asam amino ini yang akan mengkode suatu protein yang spesifik. Tahap translasi yang pertama adalah inisiasi, di mana ujung messenger RNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kemudian, kodon inisiasi tersebut disebut juga AUG yang akan memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Nah, setelah itu, si transfer RNA atau antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. RNA transfer antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. RNA transfer sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik messenger RNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Ini dia gambar proses inisiasi pada translasi. Tahapan translasi yang berikutnya ada elongasi atau pemanjangan, di mana kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin. Asam amino metionin akan segera lepas dari ribosom. RNA transfer kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. RNA transfer berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon messenger RNA yang berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh RNA transfer. Nah, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida
yang dikatalisasi oleh ribosomal RNA. Ribosomal RNA ini terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan polipeptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino, guys. Tahapan translasi yang paling akhir adalah terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop pada messenger RNA, misalnya nih, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Nah, kemudian polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Inilah gambaran proses terminasi pada translasi. Pada proses sintesis protein, satu macam gen umumnya hanya mengatur sintesis polipeptida. Polipeptida yang terbentuk terlebih dahulu dimodifikasi untuk menjadi protein yang fungsional. Misalnya, beberapa polipeptida harus disatukan untuk membentuk satu protein yang memiliki fungsi tertentu. Jadi kesimpulannya dalam proses sintesis protein ini, kalau kita lihat bahwa DNA yang menjadi pola cetakan itu disebut dengan DNA template ya, dimana contohnya misalkan di sini ada basa nitrogen ACC. Nah, kemudian nanti si DNA template ini akan mengalami transkripsi ya dan menghasilkan messenger RNA. Tentunya tadi jika di DNA template-nya kodenya adalah ACC, maka di mRNA menjadi UGG. Kita harus ingat bahwa di RNA itu tidak ada basa nitrogen timin, maka adenin berpasangan dengan urasil. Nah, nantinya si mRNA ini jika sudah selesai ditranskripsikan akan keluar melalui inti sel dan akan menuju sitoplasma untuk melakukan translasi ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, nantinya dalam proses translasi ini kodonnya akan diterjemahkan menjadi asam amino. Misalkan di sini UGG kodonnya ya pada messenger RNA, maka akan diubah menjadi triptofan ya. Seperti itu proses mekanisme pada sintesis protein. Untuk menerjemahkan asam amino, kamu bisa melihat tabelnya ya guys. Dilihat dari huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Berikut merupakan animasi proses terjadinya sintesis protein dari mulai gennya memisah ya dengan bantuan enzim RNA polimerase, dan hasilnya adalah mRNA dari proses transkripsi yang kemudian keluar melalui inti sel menuju sitoplasma. Nah, kemudian akan mengalami yang namanya translasi. Nah, translasi ini terjadinya di ribosom. Jadi nanti si mRNA-nya ini akan berikatan dengan ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Dibantu dengan transfer RNA, akan memasangkan asam amino yang sesuai, dan nantinya akan menghasilkan rantai polipeptida. Selesai deh sintesis proteinnya. Thank you for watching. Bye.